Di tengah hiruk-pikuk dunia ini, ada satu tempat yang memberikan ketenangan dan kedamaian, yaitu Kristus. Kristus bukan sekedar tempat. Engkau adalah pribadi yang dengan setia mendampingi kehidupan kami. Sekalipun masing-masing kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun masing-masing kami menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan dunia ini, satu hal yang menguatkan, ada Kristus. Kristus yang tidak hanya bersama dengan kami, namun Kristus yang berada dan tinggal di dalam kami yang percaya kepadamu. Sungguh anugerah Tuhan begitu melimpah bagi setiap kami. Kalau kami boleh berdiri sebagaimana kami ada saat ini, semua menunjukkan kepada kami betapa anugerah Allah melimpah bagi setiap kami. Terima kasih untuk pujian pengantar firman yang membawa kami untuk terus melihat dan datang kepada Kristus. Dan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami lihat hanyalah Kristus, bukan yang menyampaikan. Dan mari Engkau yang terus mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya setiap kami punya hati dan pikiran yang berpaut kepada Kristus. Di waktu yang singkat dan terbatas ini, arahkan kami, supaya sungguh Allah Roh Kudus yang boleh mencelikkan mata hati kami, sehingga masing-masing kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami menyerahkan waktu yang ada pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih dan anugerah Kristus. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tema khotbah kita pada hari ini adalah iman yang bertumbuh, bukan stagnan. Dan teks Alkitab yang sudah dipersiapkan itu diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya mempersilahkan jikalau Bapak Ibu Saudara hendak membuka Alkitab elektronik maupun juga Alkitab fisik kita masing-masing, karena mungkin tampilan di layar itu agak kecil. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 kita akan membacanya secara bertanggapan, ya. Kalau membaca 2 Petrus 1 khususnya ayat 3 sampai yang ke-15 diberi judul panggilan dan pilihan Allah. Kita hanya akan membaca hanya alinea pertama saja, itu ayat 3 sampai 9. Kita akan baca bergantian, saya ayat 3, Bapak Ibu Saudara ayat 4, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Memang ini tampilannya agak beda dengan yang kebaktian tadi pagi, tapi it's okay, tidak mengapa. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca bersama, dan biarlah setiap kita menjadi pribadi yang setia membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah setiap kita suka menanam pohon. Jadi saya ambil kisah dari orang tua saya. Kalau mertua saya itu biasa tanam bunga-bungaan. Ya, kadang-kadang ada bunga anggrek. Tapi orang tua saya karena punya lahan sedikit kecil, suka menanam pohon. Ya kadang itu di kebun belakang itu ya ada ayam kate, ada anjing, ada pohon-pohonan juga gitu ya. Kadang-kadang saya lihat ada yang berbuah, ada juga tidak. Saya sempat mengamati ya bagaimana ada pohon yang berbuah tapi ada yang juga nggak berbuah. Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mencoba membayangkan kalau kita punya kebun dan kemudian kita menanam sebuah pohon. Pohon apa ya? Pohon mangga lah ya. Mangga pun beberapa tahun bisa berbuah. Kalau itu mangga cangkok biasanya. Bayangkan bagaimana di tahun yang pertama, kedua pohon yang kita tanam itu tumbuh dan tampak sama. Nggak ada yang berbeda. Kita tunggu sampai tahun yang kedua. Oh masih nggak ada perbedaan yang mencolok di tahun yang kedua. Masuk tahun yang ketiga, keempat, masuklah tahun yang ketujuh. Yang satu mulai bertumbuh tinggi, daunnya lebat, bahkan mulai menunjukkan buahnya. Tapi yang satu lagi tetap kecil, kemudian daunnya jarang, dan gak menunjukkan tanda-tandanya akan berbuah gitu. Dari jauh keduanya, dan tanda kutip, ya terlihat seperti pohon. Tapi dari dekat kita tahu yang satu hidup dan kemudian bertumbuh, tapi yang satunya stagnan. Dan sering kali yang mengejutkan adalah bagaimana pohon yang stagnan itu tidak mati secara drastis. Dia nggak roboh, dia nggak kering seketika, tapi dia hanya tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah. Dan ini menjadi gambaran tentang kehidupan banyak orang Kristen. Di mana ada orang-orang Kristen yang dia tidak meninggalkan gereja, dia tidak berhenti berdoa, dia tidak menyangkal imannya, tapi kemudian dia tidak bertumbuh. Dan teks Alkitab hari ini pun kemudian mau menunjukkan kepada kita dan menantang setiap kita dengan sebuah pertanyaan yang begitu serius. Apakah iman setiap kita hidup dan bertumbuh atau sebaliknya? Iman kita adalah iman yang diam, iman yang stagnan. Bapak Ibu Saudara, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan Kristen kita adalah bukan tentang kemunduran dramatis sedikit demi sedikit, tapi stagnasi yang justru pelan-pelan. Seseorang tetap datang ke gereja, masih rutin baca Alkitab dan berdoa. Tapi kalau dilihat setelah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, hampir tidak ada perubahan karakter. Dia tetap seorang yang mudah marah, sulit buat mengampuni, tetap hidup bagi dirinya sendiri dan dalam bahasa ini, imannya tidak bertumbuh. Dan disinilah kemudian Rasul Petrus menulis sebuah surat. Saat itu jemaat sedang menghadapi ancaman dari guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa iman itu gak perlu menghasilkan hidup yang kudus. Tapi kemudian Petrus berkata tidak, engkau harus hidup kudus. Bahkan Petrus berkata dengan jelas bahwa iman yang sejati tidak pernah stagnan. Iman yang sejati selalu bertumbuh. Dan Petrus menunjukkan bahwa pertumbuhan iman itu bukan sekedar perkembangan moral. Oh tambah baik, ya tambah rajin ngasih kue buat penginjil Yosua. Oh enggak ya, bercanda ini ya. Tapi ada pertumbuhan yang mengalir dari anugerah Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca teks Alkitab ini, Petrus ingin menunjukkan kepada setiap kita. Ya, bertumbuhlah karena sudah diselamatkan. Ini penekanannya. Petrus, bahkan Alkitab itu menunjukkan bukan bertumbuh supaya diselamatkan, tapi ini. Bertumbuhlah karena engkau sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tema dari 2 Petrus 1 ayat 3-9 ini menunjukkan kepada kita tentang iman yang bertumbuh dari anugerah Allah. Dan menegaskan kepada setiap kita bahwa iman yang hidup dan bertumbuh itu semua karena anugerah Kristus. Dan teks ini mau menunjukkan kepada kita pentingnya proses pengudusan orang percaya. Setelah setiap kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita ditantang untuk kemudian terus menunjukkan kekudusan hidup. Ada pertumbuhan karakter dan ada respons yang tepat terhadap anugerah yang sudah Tuhan tunjukkan. Dan dari teks Alkitab kita hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal ini. Oleh karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu lewat Kristus, setiap kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bertumbuh dalam iman. Dan pertumbuhan itu menjadi bukti bahwa setiap kita adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Saya ulangi karena ini menjadi pemikiran
Petrus dalam teks Alkitab ini. Oleh karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu lewat Kristus Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk kemudian bertumbuh dalam iman, dan pertumbuhan itu menjadi bukti nyata bahwa orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh punya pengenalan yang benar akan Dia. Dalam bahasa yang lebih sederhana, anugerah Allah ini menghasilkan pertumbuhan iman yang nyata. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang akan kita coba cermati dari teks Alkitab ini. Yang pertama, dasarnya, yaitu anugerah Allah yang mulia dan ajaib. Kemudian prosesnya, dikatakan ada usaha yang teguh dan sungguh-sungguh. Dan ada buktinya, kehidupan yang berubah dan berbuah. Bapak Ibu Saudara, kalau iman itu harus bertumbuh, maka pertanyaan yang muncul, dari mana pertumbuhan itu dimulai? Apakah dari usaha kita? Apakah dari disiplin rohani kita? Rasul Petrus memberikan jawaban yang sangat tegas dan jelas. Pertumbuhan iman tidak dimulai dari usaha manusia. Pertumbuhan iman dimulai dari anugerah Allah. Kalau kita membaca ayat 3 sampai 4, perhatikan. Berulang-ulang atau setidaknya 2 kali ditunjukkan ada kata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan di ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ayat 3 dimulai dengan sebuah pernyataan yang begitu kuat. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi dasar dari seluruh kehidupan Kristen. Dan Alkitab menyatakan bahwa kuasa Allah itu menyediakan segala sesuatu. Di sini ada kata menganugerahkan. Ketika Petrus mengulang kata ini 2 kali, dia mau menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan sedang diberikan, tetapi ini sudah diberikan. Dan ini pun bukan merupakan usaha manusia. Petrus mau menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani dimulai dari inisiatif Allah. Allah itu gak cuma selamatkan kita, tapi kemudian Allah pun memperlengkapi kita untuk hidup saleh. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting secara teologi Injil yang reform. Allah itu tidak pernah memanggil kita kepada kekudusan tanpa memberikan kuasa untuk hidup kudus. Ketika Alkitab berkata menganugerahkan, menunjukkan kepada kita bagaimana ada sebuah hal yang penting yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika Petrus masuk di ayat yang keempat, dia mengatakan menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jelas Bapak Ibu Saudara, istilah janji ini menunjuk kepada janji Injil. Adanya pengampunan dosa, adanya hidup yang baru, adanya Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya, adanya kehidupan kekal, dan semua ini digenapi dalam Yesus Kristus. Tanpa Injil tidak ada pertumbuhan rohani. Ini poin yang pertama, dasar pertumbuhan iman, anugerah Allah yang ajaib dan mulia. Di ayat yang ketiga tadi kita membaca, yang telah memanggil kita oleh kuasanya, kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib. Dan menarik bagaimana kemudian di sini Petrus itu mau menunjukkan kepada kita bahwa anugerah diberikan, bukan sekedar diberikan, tapi kemudian punya tujuannya, punya makna, punya artinya. Petrus menunjukkan bagaimana tujuan yang pertama anugerah itu diberikan. Supaya setiap kita dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada istilah kodrat ilahi. Ini bukan berarti manusia menjadi seperti Allah. Tapi kita mengambil bagian dalam karakternya Allah. Petrus ketika mengatakan ini mau menunjukkan kepada kita supaya setiap kita yang percaya itu semakin kudus, semakin mengasihi Tuhan, semakin benar. Kalau mau disimpulkan, tujuan yang pertama ini supaya setiap kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, serupa dengan Kristus. Sebuah hal yang menarik dan kita akan dengarkan urayanya pada minggu depan tentang bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Tapi kemudian Petrus pun menunjukkan hal yang kedua. Tujuan anugerah itu adalah supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudara, Injil itu enggak cuma mengampuni dosa, tapi juga membebaskan dari kuasa dosa.
Dan ini mengajak setiap kita untuk ingat bahwa ketika Tuhan selamatkan kita, Dia mau setiap kita kemudian menunjukkan hidup yang kudus. Dunia ini sering menggoda kita dengan berbagai hawa nafsu yang membinasakan. Hawa nafsu dunia itu bisa muncul dalam banyak bentuk. Dalam materialisme misalnya. Terus cari uang gak berhenti-berhenti sampai lupa untuk beribadat atau bersekutu. Hawa nafsu pun bisa muncul dalam bentuk misalnya pornografi. Atau mungkin ambisi yang egois. Muncul dalam kesombongan. Bisa juga muncul dalam bentuk hidup yang hanya untuk diri sendiri. Tapi Injil kemudian membebaskan kita dari semuanya ini. Ketika masing-masing kita melihat kemuliaan Kristus, daya tarik dunia seharusnya kehilangan kuasa dan kita mau senantiasa memandang kepada Kristus. Di poin yang pertama ini, mari kita berhenti sebentar dan memikirkan beberapa pertanyaan ini. Ketika melihat bahwa dasarnya adalah anugerah Allah yang mulia dan ajaib, apakah setiap kita masih menunda datang kepada Tuhan karena merasa tidak layak? Alkitab mengajak kita untuk kemudian datang kepada Tuhan berdasarkan anugerah, bukan kelayakan. Setiap kita nggak layak, hanya Kristus yang kemudian melayakkan setiap kita. Dan kita diminta untuk datang kepada Dia. Dalam hidup yang kita jalani, apakah hidup masing-masing kita lebih didorong oleh rasa bersalah atau oleh anugerah? Ketika pertama kali mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh di tahun 90-an awal, mulai belajar saat teduh. Ketika seorang kakak di Pemuda ngasih renungan harian. Kebiasaan saya saat teduh itu adalah pagi hari. Jadi saya ingat sekali saya harus bangun 4:30 pagi. Bapak Ibu heran, kenapa 4:30 pagi? Ya saya harus 4:30 pagi karena jam 5 itu sudah rame di rumah. Rame kenapa? Di Bandung itu ada radio Kristen. Jadi jam 5 pagi itu pasti orang tua tuh setel radio. Jadi jam 5 itu ada lagu rohani sampai setengah 6-nya itu khotbahnya. Nah saya biasa jam 6 sudah berangkat ke sekolah, ya walaupun sekolahnya jam 7 gitu. Jadi saya pasti saat teduh harus pagi-pagi. Dan rasa bersalah sekali muncul kalau saya nggak sempat saat teduh. Apalagi kalau misalnya saya suka bola tuh ketika remaja. Ketika tengah minggu ada Liga Champion. Ya kalau di sana berarti jam 12:30. Ya bisa jam 12:30 sampai jam 5 saya nggak tidur ya. Kenapa? Karena nonton bola gitu ya. Senang Liga Champion karena saya itu pecinta Juventus. Dan salah satu legendanya dulu itu adalah Alessandro Del Piero gitu waktu itu ya. Dan saya rasa bersalah kalau misalnya nggak saat teduh. Tapi kemudian Tuhan terus ingatkan dan ketika mengingat hal ini, ya, iya mesti datang dengan anugerah, bukan rasa bersalah. Tapi seringkali kita merasa bersalah ketika nggak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita diminta untuk kemudian hidup dari identitas Injil. Injil yang mengubahkan setiap kita. Atau mungkin ini, apakah setiap kita sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup masing-masing kita? Terkadang banyak orang Kristen yang berkata bahwa perubahan sesuatu yang susah dan tidak mudah. Kenapa? Ya saya memang begini, saya ini orangnya gak bisa berubah. Seringkali kemudian kita berargumen bahwa ya kayak gini terimalah. Tapi lupa bahwa kemudian Tuhan memberi kuasa kita untuk terus kemudian berubah. Kalau dulunya marah-marah semestinya bisa orang yang ramah, mudah menyapa. Bapak Ibu Saudara, Allah itu memberi kuasa untuk hidup yang baru. Dan yang terakhir, berkaitan dengan poin yang pertama ini, apa hawa nafsu dunia yang paling kuat menarik hati saya saat ini? Kita perlu melawannya dengan kemudian memandang kepada Kristus. Hawa nafsu dunia paling mudah adalah smartphone kita, Bapak Ibu Saudara. Bangun tidur seringkali yang dilihat adalah notifikasi. Ada pesan apa yang muncul, dan Instagram, Facebook dan segala macam. Lupa bahwa semestinya ketika bangun di pagi hari, berdoa dan kemudian ambil waktu untuk merenungkan firman. Tapi seringkali kita sering tergoda lebih lihat yang lain, membaca dan memikirkan yang lain. Seringkali bahkan ketika saat teduh pakai smartphone mungkin ya terganggu dengan pesan-pesan yang muncul, nggak konsen dengan bacaannya. Kita perlu belajar melawan hawa nafsu dunia. Ada banyak keinginan yang bisa muncul dalam benak kita. Di poin yang pertama ini saya ingin menegaskan hal ini. Hiduplah dari anugerah, bukan rasa bersalah. Kenapa? Karena anugerah Allah itu sudah menyelamatkan setiap kita. Anugerah Allah itu melimpah kepada setiap kita. Dan menarik bagaimana setelah Petrus menjelaskan tentang anugerah Allah, dia langsung menegaskan atau mengatakan sesuatu yang begitu penting. Anugerah Allah tidak membuat kita pasif, tapi sebaliknya,
membuat kita kemudian berusaha untuk hidup dengan benar. Dan ini membawa kita pada kebenaran yang kedua. Ini landasannya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, ditulis seperti ini. Justru, yang tulisan kuning, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Menarik bagaimana ada kata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Sesuatu yang nampaknya ini legalis banget ya. Tapi enggak, ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana pertumbuhan iman itu bukan pasif. Anugerah tidak menghasilkan kemalasan. Tapi sebaliknya, anugerah itu menghasilkan kesungguhan. Kesungguhan untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Petrus tidak berkata, berusaha supaya Allah mengasihi kamu. Tapi Petrus berkata, karena Allah sudah memberikan anugerahnya, berusaha untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ini sangat penting dalam teologi kita. Kita tidak berusaha untuk diselamatkan. Kita berusaha karena sudah diselamatkan. Seorang teolog abad 19, dia pernah ngomong seperti ini. True Christianity is a fight, a race, and a work. Kristen sejati itu selalu aktif, bukan pasif. Kristen sejati itu seperti sebuah pertandingan, seperti sebuah perlombaan. Ada sebuah kesungguhan untuk melakukannya. Bahkan seorang teolog yang lebih lama lagi, yang di abad ke-18 bilang seperti ini. Anugerah itu tidak membuat orang malas, tapi aktif secara kudus. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh kemudian di dalam Tuhan. Dan tidak hanya menegaskan tentang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, tapi kemudian Petrus pun menunjukkan kepada kita sebuah rantai pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca, ini bukan sebuah checklist moral atau daftar moral biasa ya, yang di warna biru ini. Tapi bagaimana ini mau menunjukkan kepada kita gambaran karakter orang yang mengenal Kristus. Kalau kita kenal Kristus, kita semestinya menunjukkan ini semuanya. Dan menarik bagaimana kemudian di sini Petrus menunjukkan kepada kita 8 setidaknya. Karakter yang semestinya dimunculkan dalam kehidupan setiap kita. Dia berkata, tambahkan kepada imanmu. Pertama-tama imanmu. Iman menjadi dasar dari semuanya. Dan iman ini menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus. Iman berarti kepercayaan, kebergantungan yang total kepada Tuhan. Dan semua pertumbuhan rohani dimulai dari relasi dengan Kristus. Petrus menunjukkan hal ini, kita mesti mengawali dengan iman kepada Kristus. Bukan sekedar percaya secara intelektual, tapi kemudian bersandar penuh kepada Yesus. Tambahkan kepada imanmu, yang kedua, kebajikan. Apa kebajikan? Dalam budaya waktu itu, istilahnya seringkali menunjukkan hidup yang layak dikagumi. Kebajikan di sini berarti ada hidup yang bermoral dan benar. Iman sejati selalu menghasilkan kehidupan yang tidak sembarangan. Hidup yang benar. Hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kemudian ditambahkan lagi. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ini sebenarnya memakai kata yang berarti pengenalan. Artinya bertumbuh semakin mengenal Kristus secara pribadi. Ya, konteksnya waktu itu bagaimana melawan ajaran sesat, yaitu gnostik, ya, dan kemudian gnostik itu menekankan pengetahuan yang palsu. Tapi kemudian Petrus menunjukkan kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang benar itu. Ya, di khotbah minggu lalu Pak Nabas dan juga 2 minggu lalu Ibu Suci itu dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus terus mengenal Dia. Semakin lama semakin dalam. Berikutnya dikatakan juga ada penguasaan diri. Kata ini mau menunjukkan bagaimana ada kedewasaan rohani dengan mampu berkata tidak pada dosa. Penguasaan diri ini tentu berkaitan dengan buah dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ini sangat relevan buat hidup kita karena seringkali kita nggak bisa menguasai diri, ya, emosi, marah-marah, apalagi kalau lagi bawa mobil gitu ya. Saya sering ditegur sama istri saya, bawa mobil santai aja lah, nggak usah marah-marah, nggak usah gregetan sama orang lain yang kok kayaknya menghalangi jalan gitu ya. Belajar itu menguasai diri. Dan juga ada kata ketekunan yang dimunculkan. Ketekunan yang berarti kesetiaan di tengah penderitaan yang dihadapi. Iman yang bertumbuh dan tidak runtuh saat sulit. Saya senang dengan kalimat ini. Ketekunan itu berarti iman yang terus tumbuh dan tidak runtuh walau
susah dan tidak mudah hidup ini. Dan tidak hanya ketemu tapi juga muncul kesalehan. Kata ini pun mau menunjukkan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan, hidup yang diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 muncul 2 kali kata kasih. Kasih yang pertama itu kepada saudara seiman, kasih yang kedua itu kepada semua orang. Yang menunjukkan bagaimana kita punya saudara seiman yang menolong kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karakter yang disebutkan ini perlu diusahakan oleh masing-masing kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita perlu mengusahakan semuanya ini. Ini perlu muncul dalam hidup setiap kita. Tapi kita perlu ingat bahwa usaha kita itu semua karena respons dari pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa lakukan ini semua dengan kekuatan kita. Tapi karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sehingga setiap kita mampu untuk menunjukkan hal ini. Pertumbuhan iman bukan hasil potensi manusia. Tapi hasil partisipasi Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan sekali lagi, pertumbuhan itu enggak terjadi secara otomatis. Seringkali banyak orang berkata, saya kan udah lama jadi orang Kristen, otomatis saya menjadi dewasa secara rohani. Ternyata tidak. Alkitab mengatakan, teruslah berusaha dengan teguh dan sungguh-sungguh. Bapak Saudara, sampai di poin yang kedua ini saya mengajak kita untuk berhenti sebentar dan melihat kembali kehidupan kita. Dari poin yang kedua ini, ada banyak hal yang bisa kita coba pikirkan. Yang pertama misalnya, apakah saya punya disiplin rohani yang teratur atau hanya niat saja? Ini menolong kita untuk membangun disiplin rohani yang konsisten. Pertumbuhan iman tidak terjadi secara otomatis. Perlu waktu khusus untuk firman dan berdoa. Ketika setiap hari kita membaca firman dan berdoa, bukan kebiasaan. Ketika kita ibadah hari Minggu, bukan kebiasaan. Ketika melayani pun, bukan kebiasaan. Semua dari hati yang sadar bahwa ada anugerah Tuhan yang besar bagi diri kita. Dan kita kemudian menunjukkan itu sebagai sebuah respons kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Kita perlu punya kesadaran rohani. Melakukan semua disiplin rohani yang ada. Lalu kemudian, area mana dari hidup kita yang paling membutuhkan pertumbuhan saat ini? Kalau lihat ini, kok kayaknya banyak sekali ya, rantai ini ada sampai 8 bisa ditunjukkan. Ya, kita perlu fokus bertumbuh secara bertahap. Kita mungkin gak bisa menunjukkan semuanya, tapi kita harus mencoba berubah di satu area tertentu. Ya, kita tentu sulit untuk berubah di semua area ini. Tapi kita bisa mulai dari hal yang kecil, misalnya soal kasih. Kita bisa belajar menunjukkan kasih dengan pelan-pelan, dengan nyata kepada setiap orang. Seringkali kasih itu melihat orang, tapi di sini mengajak kita untuk melihat bagaimana kasih itu ditujukan kepada semua orang. Kita pun perlu kemudian melihat juga, apakah misalnya saya mengendalikan diri atau justru dikendalikan oleh keinginan saya. Kita perlu belajar sekali lagi, melatih penguasaan dalam hal yang kecil. Belajar mengendalikan emosi kita, waktu kita, dan keinginan sehari-hari kita. Bapak Saudara, ini hal yang penting. Saya sampai saat ini terus terkesan dengan teguran orang tua saya ketika saya dulu kecil berantem dengan adik saya. Saya senang bola, ya adik saya itu nggak terlalu suka. Itu masih kecil, saya mungkin SD atau SMP saya lupa ya. Tapi waktu itu kami nonton TV. TV memang ada 2 ya waktu itu, tapi itu kan TV jadul gitu ya. Nah waktu itu ada Persib Bandung, saya lupa lawan apa ya. Terus saya berantem sama adik saya. Saya kakak paling besar tuh, jadi saya bilang sama adik saya, kamu pergi. Kamu kan adik saya kan kakak gitu ya. Kakak kan berkuasa gitu tuh. Wah, adik saya pergi menangis. Mama saya datang kemudian bilang, kamu ya Kris, saya ingat sekali teguran itu. Kamu itu sudah jadikan sepak bola itu berhala buat kamu. Itu sebuah kalimat yang sampai sekarang terus berkesan walaupun sudah puluhan tahun. Ya, sepak bola jadi berhala. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah PR saya ketika dulu ya, bola jadi sebuah berhala. Ketika saya studi di seminari saya senang diterima, tapi sedih. Kenapa? Waktu itu Piala Dunia di tahun 2000 itu ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu yang mengendalikan dan kita mesti belajar menguasai dalam berbagai hal. Lalu kemudian yang berikutnya, siapa yang mengenal hidup rohani saya dan bisa menegur saya? Bapak Ibu Saudara, kini mengajak kita untuk kemudian bertumbuh dalam komunitas. Jangan berjalan sendirian. Kita perlu saling menegur dan menguatkan. Adanya share di setiap kategori, entah itu remaja, pemuda, wanita, usia indah, keluarga, menjadi kesempatan buat kita terus bertumbuh bersama dalam komunitas. Dan ini sebagai kesempatan kita untuk menunjukkan kasih saudara, juga kasih kepada semua orang. Kita perlu terus
belajar bertumbuh bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Kemudian pertanyaan lainnya adalah ini. Dari firman yang didengar setiap minggunya, apa yang benar-benar dilakukan? Seringkali kita banyak dengar firman tapi kita gak banyak melakukannya. Dan ini PR untuk mengubah pengetahuan menjadi ketaatan. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui tapi untuk dilakukan. Ironis karena banyak orang mengaku Kristen. Dia tahu banyak teologi, bakal hafal banyak ayat Alkitab, tapi dia kalau gak mengasihi orang lain itu percuma. Dia gak bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir poin 2 ini saya mengatakan seperti ini. Bertumbuhlah dengan kesungguhan, bukan kemalasan. Karena seringkali ini yang menjadi PR orang percaya, kemalasan. Dan setelah menunjukkan hal ini, Petrus kemudian memberikan sebuah evaluasi rohani. Dia berkata bahwa dari kehidupan seseorang, kita bisa melihat apakah imannya benar-benar bertumbuh atau tidak. Dengan kata lain, pertumbuhan iman tidak hanya terlihat dari pengakuan iman, tapi dalam buah kehidupan sehari yang dijalaninya. Dan ini ditunjukkan oleh Alkitab. Kalau kita membaca ayat 8 dan 9. Bapak Ibu baca ayat 8 bersama-sama, 1, 2, ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Petrus menutup bagian ini dengan dua kemungkinan. Dikatakan, kalau semuanya itu ada, di ayat 8, kamu menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Pertumbuhan karakter adalah bukti bahwa kita kenal Kristus, bukan sebaliknya. Dan kalau semuanya nggak ada atau mungkin salah satunya itu tidak muncul, dikatakan dia buta dan picik. Mengapa? Karena dia lupa bukan Injil. Ini menjadi penting karena masalah terbesar dalam hidup kita adalah seringkali lupa Injil. Ini bukan amnesia rohani, tapi hati yang tidak lagi hidup dari Injil. Memakai istilah yang muncul adalah kita harus terus dikalibrasi hati kita oleh Injil. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik bagaimana seorang tokoh reformasi juga pernah berkata seperti ini. Kehidupan seorang Kristen adalah kembali terus-menerus kepada Injil. Ini parafrase dari saya. Martin Luther dalam bahasa aslinya dia ngomong seperti ini. The whole of the Christian life is a daily return to baptism. Kembali kepada baptis artinya kembali kepada cinta mula-mula kepada Kristus. Saat kita percaya kepada Kristus, kita kemudian didorong untuk kemudian menunjukkan hidup yang berubah dan berbuah. Ini menjadi sebuah PR karena seringkali kita gagal untuk kemudian menunjukkan ini. Perubahan hidupnya juga berbuah. Tema gereja kita sepanjang tahun ini berbuah bagi Kristus. Dan kita pun didorong untuk kemudian menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh ini. Berubah dan berbuah. Masalah seringkali kita lupa akan Injil. Banyak orang Kristen mulai hidup dengan rasa bersalah, dengan legalisme, dengan hidup duniawi. Ketika kita lupa bahwa kita sudah diampuni, diterima, dikasih oleh Tuhan, hati kita menjadi dingin. Jadi kita perlu terus mengingat Injil setiap hari. Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga ini saya mengajak kita untuk langsung mencermati kehidupan kita. Karena teks ini begitu jelas. Kalau semuanya ada, kamu ini akan berhasil dalam pengalaman akan Kristus. Tapi kalau nggak ada, dikatakan buta dan picik. Kamu lupa ya, kamu sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Saya mengajak kita untuk kemudian di poin yang ketiga ini memikirkan hal ini. Apakah ada bukti nyata bahwa iman saya bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini? Masing-masing kita termasuk saya pun perlu mengevaluasi secara rohani dan jujur di hadapan Tuhan. Jangan merasa baik-baik saja tanpa melihat buah hidup. Kalau nggak bertumbuh, kembali ke Injil. Bapak Ibu Saudara, hal yang saya syukuri adalah saya punya seorang istri yang terus mengingatkan tentang pertumbuhan ini. Supaya saya terus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan kita pun perlu saudara seiman atau pasangan kita atau keluarga kita untuk terus mengingatkan kita. Untuk terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Yang lainnya adalah apakah saya lebih mengasihi orang lain atau justru semakin egois. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengukur pertumbuhan rohani itu dari kasih. Ya, pertumbuhan rohani itu terlihat dari kasih kepada orang lain. Bukan hanya aktivitas rohani. Kita perlu terus senantiasa
menunjukkan kasih kepada sesama kita? Apakah hati saya masih peka terhadap dosa? Kapan terakhir kali saya benar-benar bersyukur atas pengampunan dosa saya? Ini hal yang penting juga. Kita perlu mewaspadai tanda stagnasi rohani ini. Kita perlu segera bertobat ketika hati mulai dingin terhadap Tuhan. Perlu untuk terus senantiasa mengambil waktu memikirkan hal ini. Kapan saya benar-benar menangis dan mengingat kembali anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Dan yang terakhir, apakah saya hidup setiap hari dalam kesadaran akan Injil? Kita perlu ingat Kristus setiap hari. Hidup Kristen adalah hidup yang terus kembali kepada karya Yesus Kristus. Sebagai kalimat terakhir di poin yang ketiga, periksa kehidupan yang dijalani dan kembalilah kepada Injil. Ini hal yang penting yang mestinya terus kita coba renungkan dan evaluasi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan kisah anak adopsi. Bayangkan seorang anak kecil yang diadopsi oleh seorang ayah yang sangat kaya dan juga penuh kasih. Ya, pada hari si anak itu diadopsi, dia diberi nama baru, ya misalnya dulu namanya Alessandro Del Piero, berubah jadi Alessandro Del Cristanto gitu misalnya ya. Dia diberi nama baru, dia diberi rumah, dia diberi semua hak sebagai seorang anak. Dia gak perlu bekerja untuk menjadi anak, karena dia sudah menjadi anak. Ini adalah anugerah. Tapi setelah itu, sang ayah mulai membimbing dan juga mengajari dia tentang cara hidup, tentang mendisiplin diri, melatih dia untuk terus mengalami pertumbuhan. Tentu sang anak akan berkata, karena saya sudah anak, saya perlu terus kemudian belajar hidup sebagai anak. Nah, ini menjadi sebuah proses pertumbuhan dia. Dan seiring waktu, orang-orang mulai melihat perubahannya. Dia semakin dewasa, dia semakin bijaksana, dia semakin mencerminkan karakter ayahnya. Dan orang-orang gak lagi melihat dokumen adopsinya, tapi melihat hidup anak itu. Dan ini menjadi bukti pertumbuhan. Tapi bayangkan kalau anak itu, dia tetap hidup sembarangan, dia tidak pernah berubah, tidak pernah bertumbuh, apa yang akan orang-orang pikirkan? Mungkin mereka akan bertanya, apakah dia benar-benar anak dari ayah itu? Ini pun menjadi sebuah gambaran bagi setiap kita, bagaimana inilah yang Alkitab katakan kepada setiap kita. Alkitab dari 2 Petrus 1 menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu sudah mengangkat kita menjadi anak lewat Yesus Kristus. Dia mengadopsi kita, dia menerima kita. Dan itu adalah anugerah Allah. Anugerah yang sungguh ajaib dan begitu melimpah. Tapi kemudian Allah pun memberi kita segala sesuatu untuk hidup saleh. Ada sebuah panggilan untuk kemudian hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada sebuah proses pertumbuhan di dalamnya. Dan Alkitab pun menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk bertumbuh dan pertumbuhan itu menjadi bukti bahwa setiap kita benar-benar mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman tidak terjadi karena kita berusaha lebih keras. Pertumbuhan iman terjadi karena kita semakin mengingat Injil. Ketika kita kembali melihat kasih Kristus dan ketika kita kembali melihat pengorbanannya di kayu salib, maka hati kita akan kembali dihidupkan. Ketika kita mengingat Injil, kita mengingat bahwa kita orang berdosa. Tapi Kristus mati bagi kita. Dosa kita telah diampuni. Kita telah menerima hidup yang baru. Dan semakin kita memahami pribadi juga karya Kristus, semakin kita rindu hidup bagi Dia. Mari kita terus bertanya secara pribadi. Apakah iman kita bertumbuh atau stagnan? Kalau iman kita gak bertumbuh, mungkin masalahnya bukan kurang disiplin. Tapi kita mulai melupakan Injil. Atau lalai akan Injil. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Kristus. Ingat kembali anugerahnya. Ingat kembali akan kasih yang begitu besar. Dari anugerah itu, iman kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong setiap kita. Memampukan setiap kita untuk menjalankan firman-Nya dan terus mengalami pertumbuhan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di mana hari ini, walau singkat, kami boleh kembali mendengarkan bagian firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami dasar pertumbuhan iman
yaitu anugerah Allah yang begitu ajaib dan mulia. Dan Engkau mau supaya setiap kami berada dalam proses pertumbuhan iman. Ada usaha yang teguh dan sungguh-sungguh. Dan Engkau pun mau supaya setiap kami punya bukti pertumbuhan iman yang nyata. Setiap kami punya kehidupan yang berubah dan berbuah. Saat ini kami mau jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami karena sebagai anak-anak-Mu seringkali kami lalai akan hal ini. Sudah lama kami ikut Tuhan, namun seringkali kami gagal untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah firman yang kami dengar di hari ini terus meneguhkan setiap kami, supaya masing-masing kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan iman. Kami tahu iman kami kepada Kristus akan menghadapi berbagai macam dinamika. Namun Tuhan tolong kami, supaya setiap kami terus ingat kasih-Mu, ingat anugerah-Mu di masa prapaskah ini. Di masa menjelang peringatan akan kematian dan kebangkitan-Mu lewat Jumat Agung dan Paskah. Ajar kami untuk senantiasa memandang kepada Kristus. Ajar kami untuk melihat kepada Engkau yang sudah menunjukkan anugerah-Mu yang begitu ajaib dan mulia itu. Terima kasih ya Bapa. Mari Roh Kudus yang memampukan setiap kami dan menolong masing-masing kami, supaya hidup kami sepadan dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa syukur kami buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Demi Kristus anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin.